ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat sekalian. Yang saya muliakan dan selalu kita doakan guru kita bersama Ki Haji Mufti Ahmad Nasihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan di setiap langkah dakwah beliau. Dan yang saya muliakan para habaib di sini hadir, Habib Zain Al-Habsyi, Habib Naqfi Al-Habsyi dan juga habib-habib yang lain. Alhamdulillah, ini sebuah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita didatangi oleh zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya muliakan Prof Rida yang tadi telah menyampaikan sedikit pengantar yang membuat kita menjadi penasaran, ingin tahu lebih jauh tentang gadget. Malam Kamis yang lalu saya mendengarkan beliau menyampaikan ini di Masjid Raya Aceh Sepakat. Setelah saya mendengar, yang saya pikir di pikiran saya adalah anak-anak santri saya. Bagaimana ilmu ini harus disampaikan kepada anak-anak santri. Disebabkan biasanya setiap guru pasti menginginkan kebaikan kepada santri-santrinya. Maka kami undang Prof Rida untuk menyampaikan apa yang telah beliau sampaikan tadi. Mudah-mudahan anak-anak kami akan libur besok selama sepekan sampai ke rumah jangan balas dendam sama HP. Itu yang saya sampaikan sama Prof semalam. Prof, kalau bisa luangkan waktu, karena takut saya anak-anak santri selama di pondok nggak boleh megang HP, sampai ke rumah balas dendam. Maka sebagian wali santri pun hadir malam ini sudah mendengarkan. Tolong sama-sama kita jaga anak-anak kita, jangan sampai pulang dari pondok nanti mereka melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Kalau di pondok bisa kami yang awasi, tapi kalau sudah di rumah ini sudah tidak ada kemampuan lagi daripada kami. Kemudian yang saya hormati tuan-tuan guru saya yang lain yang berhadir pada malam ini. Banyak saya lihat guru-guru saya yang berhadir. Mohon maaf, mungkin mengingat waktu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita semua dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Panitia Acara beserta seluruh jamaah HUNA yang telah berpartisipasi sehingga acara ini bisa terlaksana seperti yang kita lihat pada malam ini. Ini adalah dukungan daripada Majelis Ta'lim HUNA. Dan kepada masyarakat Aceh yang berhadir pada malam ini,
Yang saya lihat di luar pun ada dari Tastafi, dari FKMB, mungkin dari Cangpanah, dan dari ormas-ormas yang lain. Yang saya hormati masyarakat Marendal 1, Jalan Karya, mungkin ada jamaah dari Masjid Al-Ihsan, Masjid Istiqlal, ibu-ibu perwiritan yang telah kita undang, dan semua yang berhadir pada malam ini, para guru Ma'had Fahmus Salam Al-Aziziyah yang telah bekerja menyiapkan segala yang dibutuhkan dalam acara ini. Tanpa dukungan daripada semua pihak, tidak mungkin acara ini bisa terlaksana. Terima kasih saya ucapkan kepada guru kita Kiai Mufti beserta jamaah Darus Sofa yang telah berkenan menerima undangan kami agar dijadwalkan Maulid Arba'in di Fahmus Salam Al-Aziziyah. Ini mungkin kali yang kesekian yang mungkin sudah begitu banyak, mulai dari medan area sebelum ada tanah sendiri kita sudah bersama Darus Sofa. Sudah kita lihat bagaimana gerak langkah keikhlasan guru-guru kita di jamaah Darus Sofa. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keberkahan dan kemuliaan guru kita dan Darus Sofa, insyaallah kami yakin akan mengalir keberkahan kepada kami Ma'had Fahmus Salam Al-Aziziyah dan jamaah Majelis Ta'lim Huna, dan kepada santri-santri kami yang hari ini sedang menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan tahun depan, ini sedikit curhat juga Kiai, mudah-mudahan doa daripada jamaah Darus Sofa dan daripada Kiai, mudah-mudahan tahun depan adalah tempat untuk kita menampung anak-anak yang mau belajar di sini. Tahun semalam ada banyak anak santriwati yang kita tidak bisa terima karena tidak ada tempat. Tahun ini wallahu alam kita serahkan sama Allah. Mungkin berkat salawat, kita yakin berkat salawat, kita yakin insyaallah Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan kemudahan demi kemudahan. Bahkan yang sudah-sudah pun tidak ada kita punya modal sedikit pun, melainkan hanya doa-doa dan salawat-salawat yang kita bacakan. Hadirin, tadi disebutkan sambutan sama tausiah singkat. Sebenarnya tak pantas saya bertausiah di depan guru-guru dan para habaib yang alim-alim luar biasa. Tadi diminta, maka saya mengutip sedikit. Tadi habis maghrib saya buka HP, mendengar sebuah tausiah singkat daripada Habib Ahmad Mujtaba. Barangkali kita pun mendengarkannya. Saya terkesan dengan ceramah beliau yang singkat itu, berkaitan dengan kita yang selalu melakukan sholawat ini. Tujuan kita adalah menanamkan mahabbah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan hubbun, itu bahasa Arab yang berarti cinta. Ha itu makharijul hurufnya itu di dalam. Kemudian ba itu huruf syafawi, dia di luar. Ini memberikan hikmah bahwa cinta itu berangkat dari dalam. Cinta itu harus dari dalam dan harus dituangkan dalam perbuatan. Sesuatu yang berasal dari dalam kemudian dinampakkan di luar. Maka inilah apa yang kita lakukan hari ini, yang dinakodai oleh guru kita. Kita buat salawat 40 malam keliling. Ini adalah penampakan daripada kecintaan yang ada dalam hati kita masing-masing. Kemudian ba pada kata-kata hub itu ada dua huruf. Hubbun dalam kaidah saraf, kalau bertemu dua huruf yang sejenis itu diidghamkan, kan begitu dalam kita ngaji dalam kitab saraf. Diidghamkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, sehingga hub yang kelihatan hanya satu huruf, padahal di situ ada dua huruf. Apa maknanya di balik itu? Cinta adalah
persatuan. Dua yang bersatu menjadi satu. Kita yang mengakui cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah kita bersatu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita bersatu? Pada sikap, pada perilaku, pada ucapan. Maka tidak heran kita mendengarkan guru kita, semisal Sayyidil Habib Umar, yang kita dengarkan daripada guru-guru kita. Kalau kita lihat akhlaknya Sayyidil Habib Umar, maka itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna persatuan. Sudah fana orang yang mencintai dengan yang dicintai. Itulah huruf ba yang dua bersatu menjadi satu. Inilah hakikat daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kepada hal-hal yang lain yang dibolehkan. Kemudian tadi juga saya buka HP, ini enggak ceramah Ustaz ini. Saya ceritakan aja. Tadi saya buka HP jam 10 waktu saya masih belanja-belanja perlengkapan untuk acara malam ini. Saya buka HP, saya tengok kawan saya buat status. Kawan saya ini kebetulan dia punya travel. Ada seorang tua usianya sekitar 60 tahun ke atas, 60 atau 65. Orang ini sangat miskin. Bahkan di rumahnya itu ditempelkan rumah keluarga miskin. Rumahnya dari papan yang sudah lapuk. Sudah berapa kali orang tua ini datang kepada ustadz kawan saya ini yang punya travel, minta didaftarkan umrah. Tetapi ustadz ini menolak. Kenapa menolak? Karena melihat kehidupan ini tak layak dia umrah. Karena kehidupannya sangat miskin. Sampai 2 kali datang minta daftar ditolak terus. Kali yang ketiga datang, Ustaz, terimalah Ustaz. Saya mau daftar, betul Ustaz, terimalah saya. Sambil nangis, dia mengungkapkan alasan, Ustaz, saya rindu sama Rasulullah. Mendengar ucapan itu, akhirnya kawan saya ini tak bisa menolak lagi. Didaftarkan, insya Allah tanggal 30 katanya berangkat. Melihat itu saya terfikir, ini orang tua tinggalnya di pedalaman, jarang dia ikut maulid, mungkin paket internet pun tak ada, jarang dia dengar ceramah-ceramah tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kok bisa tertanam cinta itu di hatinya. Lalu apa yang terjadi dengan kita? Yang setiap saat kita dengarkan nasihat demi nasihat tentang cinta kepada Nabi Muhammad, yang tiap malam kita hadir, kita dengar, bahkan kita juga menyampaikan. Tetapi mungkin cinta kita ini tidak sebanding dengan cinta yang ada di hati bapak tua itu. Ada apa dengan hati kita? Kalau memang belum bisa tumbuh cinta itu, ini pertanda ada masalah dengan hati kita. Barangkali kita bisa melacaknya. Ada banyak nasihat yang kita dengarkan daripada guru kita, tapi belum kita amalkan. Sebab itulah mungkin kecintaan belum tumbuh. Mungkin kita hanya sekedar mendengarkan nasihat daripada Ustadz A, Ustadz B, tapi selesainya itu kita masih berat untuk mengamalkan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan man amila bima alima aw warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Man amila, siapa yang beramal dengan apa yang telah dia tahu, maka Allah akan mewarisi kepadanya ilmu yang belum dia tahu. Kita lihat kalimatnya, aurasa, Allah mewarisi. Kalau warisan itu kita nggak capek, tinggal menerima saja. Jadi kalau kita mau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tanpa kita capek menuntutnya, amalkanlah apa yang telah kita tahu.
Saya yakin kita tiap malam mendapatkan ilmu yang luar biasa daripada guru kita. Tapi barangkali tidak semua kita bisa mengamalkannya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan, ilmu itu, al-ilmu alaika, ilmu itu bisa mendatangkan mudarat kepadamu. Ala ini kalau kita kaji dalam kaedah nahu, ini ala mudirrah. Ilmu itu bisa mendatangkan mudarat kepada kita. Fa idza amalta bihi fahuwa lak. Apabila kita telah mengamalkan ilmu itu, maka dikala itulah baru ilmu itu mendatangkan manfaat bagi kita. Maka kami mohon kepada guru-guru kami, para habaib, tuan-tuan guru kami, doakanlah kami semua agar apa yang telah kami dengarkan daripada lisan mulia guru-guru kami, dengan doa daripada guru-guru kami, mudah-mudahan itu akan ringan kami amalkan. Inilah harapan terakhir kami, agar apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami tahu, mudah-mudahan Allah memudahkan kami dan memudahkan kita semua untuk mengamalkannya. Untuk santri-santri kami yang besok akan pulang, insya Allah kalian-kalian yang di Medan dan sekitarnya, lihatlah jadwal Maulid Darus Safa. Walaupun libur di Pondok Fahmus Salam, tiap malam ikutilah majelis Darus Safa. Insya Allah akan banyak ilmu yang kalian dapatkan. Ini saja barangkali sambutan singkat. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan-kekurangan yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan kedepannya akan disempurnakan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kepada Prof yang telah berkenan hadir. Insyaallah lain waktu kita akan agendakan di waktu yang lebih panjang bersama santri-santri kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.